teman-teman, balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Well, teman-teman semuanya, aku mau ngasih satu teka-teki deh. Siapakah orang yang melukis pelangi? Pasti pada nggak tahu kan? Aku tahu jawabannya. Agung. Do it! Yes, you can! Just do it! Karena ada lagunya, nggak lucu ya, tapi aku berusaha lucu nih, maklumin aja ya. Tapi kenapa aku ngomongin Agung? Karena kali ini aku mau ngajak Agung untuk ngobrol-ngobrol, bener kan Gung? Ya, benar sekali Ade. Ada Agung nih, sahabat Upscape di sini. Agung lagi di mana nih? Kok bagus banget ya kayaknya tempatnya ya. Rumahnya asik ya, beda banget nih. Alhamdulillah asik, benar sekali. Alhamdulillah ini barusan tadi di download dari Google gambar. Oh, baru di download bisa gitu ya, aduh. Iya. Beda banget gitu loh kan. Nah, kalau aku tuh itulah keuntungannya pandemi Kak Ade. Iya. Untungnya pandemi gitu ya. Ya, kita bisa bekerja di mana saja. Waduh, mantap nih. Jadi nih sahabat Upscape, kali ini sama Agung aku mau ngobrol-ngobrol soal belajar apa aja sih di keperawatan. Soalnya ya Agung ini tuh dari D3, bener ya Agung ya? Terus Ya, lanjut bener. S1, sekarang udah S2, bentar lagi mau selesai nih S2-nya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya. Jadi pertamanya dulu deh Gung, kenapa lu mau jadi perawat? Lu kan cowok. Okay. Biasanya jadi perawat identik sama cewek. Benar sekali sih sebenarnya deh. Kalau bicara dari awal, kenapa pilih perawat, sebenarnya nggak memilih, tapi terjerumus sih, dalam tanda kutip. Tapi cerita menarik sih, baik kenapa sebenarnya perawat menjadi pilihan. Karena kalau kita bicara dengan perspektif anak-anak sekolah zaman sekarang, pasti akan memilih jurusan-jurusan yang dengan peminatan tinggi seperti kedokteran, militer, STAN dan lain-lain. Dan itu pun terjadi di Agung gitu ya. Itu pun terjadi di Agung. Akan jadi pilihan-pilihan yang diutamakan. Nah, namun karena nasib punya nasib, takdir berkata lain gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, namun saat di akhir-akhir karena tidak sesuai target, memutuskan untuk perawat sebagai pilihan sementara. Karena karena bisa jadi tahun depan kita ikut lagi tes, mungkin kita bisa masuk ke pilihan yang kita minati. Nah, namun menariknya semakin saya dalami tahun pertama di keperawatan, ceritanya itu adalah kok kenapa setiap kegiatan yang saya lakukan, setiap perkuliahan yang saya ikuti selalu lancar, selalu baik dengan nilai baik, kegiatan pun baik, semua akademik non akademis berjalan dengan baik. Lulus D3, nyambung S1 sama, prosesnya sama, dipermudah. Nyambung nurse semua mudah, dengan baik, dan segala kegiatan itu dilakukan dengan baik. Dan saya mulai berpikir, saya sepertinya tidak terjerumus. Nah, yang pengen saya bangun pola pikir adalah kita tidak memilih. Saya tidak memilih profesi perawat menjadi bagian dari hidup saya, namun profesi perawatlah yang memilih saya untuk ikut andil dalam bagian dari dirinya. Jadi saya merasa, ternyata benar ya, walaupun saya nggak milih perawat, ternyata perawat yang memilih saya untuk ikut bergabung. Karena setelah saya ikuti semua proses di dalam keperawatan ini, baik di akademis non akademis, itu ternyata sangat membantu sekali hidup saya sampai saat ini. Banyak sekali kegiatan yang cukup memaksa diri saya. Mungkin seperti itu latar belakangnya kan. Oke, wah jelas banget tuh. Jadi Agung ini tidak memilih keperawatan, tapi keperawatan yang memilih Agung gitu ya? Ya, itu benar. Wow, keren banget. Tadi pilihannya buat sementara, tapi buat selamanya nih gitu. Iya, benar sekali kan. Niatnya buat sementara, tapi akhirnya untuk selamanya gitu. Okay. Aduh. Emang akhirnya tuh kayak menyatu gitu ya Gung ya sama profesi ini ya? Sekali. Kayak ketemu banget nih sama passionnya. Ibaratkan kalau kamu ketemu jodoh gitu ya teman-teman ya, itu pasti kayak klop langsung gitu ya Gung. Iya, sekali. Ya tapi harus dijalani dulu. Kalau nggak jalani nggak tahu kita. Iya sih. Jangan nunggu aja. Jangan nunggu-nunggu aja tuh, kamu dengar ya. Jangan nunggu-nunggu aja. Jadi harus dijalani dulu.
Tapi jalan dulu. lo kan dari D3 terus lo lanjut ke S1. Nah, itu perbedaan belajarnya gimana sih? Karena kan kalau gue sendiri kan dari S1 nih, nggak nyobain D3 dulu. Kan belajarnya gue juga dari awal banget gitu. Iya, Kalau lo benar. sendiri waktu itu gimana tuh prosesnya? Perbedaannya apa sih gitu antara D3 sama S1 yang lo jalanin? Oke. Nah, kalau pengen kita tahu cara apa sih perbedaan D3, S1 atau mungkin S2 gitu ya. Nah, aku akan bahas dulu dari latar belakangnya gitu ya. Kita ada undang-undang keperawatan gitu. Di undang-undang keperawatan itu disebutin berbagai macam perawat. Ada namanya perawat vokasi, ada namanya perawat profesi, ada namanya perawat akademisi. Nah, D3 nurse dan S2 ataupun S3 itu adalah bagian dari tenaga keperawatan. Nah, bedanya adalah tenaga vokasi, kalau vokasi itu fokus pada tindakan, maka yang akan kita diinginkan adalah bagaimana perawat itu terampil gitu ya, terampil dalam melakukan kegiatan. Itu adalah output dari vokasi. Nah, kalau bedanya dari tenaga nurse atau tenaga profesi, dia lebih banyak ke arah manajemen. Manajemen dalam artian adalah bagaimana dia menentukan diagnosa. Namun tidak menutup kemungkinan secara praktik, klinik, itu tetap dilakukan. Apa tindakan-tindakan tata laksana praktek yang dilakukan oleh perawat pada umumnya. Nah, bedanya kalau di S2 ada tingkatan perawat dalam bidang akademisi, maka dia fokusnya di bidang pengajaran dan riset gitu ya. Karena mereka fokusnya di pengembangan profesi ke arah sana. Nah, bedanya di sana. Mungkin kalau kita fokus ke pelajaran vokasi, maka kita akan diimprove gitu ya, pendidikan keterampilannya. Terampil nggak sih seorang perawat vokasi ini melakukan satu kegiatan gitu ya. Nah, tapi kalau di profesi nurse ya, nurse itu dia mulai dilatih bagaimana cara berpikir kritis gitu ya. Maka kalau misalnya kita bandingkan soal UKOM, D3 dan nurse, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau D3 itu akan berfokus pada tindakan-tindakan. Misalnya pada saat kita menyiapkan infus, tindakan pertama yang dilakukan adalah apa? Tindakan selanjutnya adalah apa? Nah, kalau di nurse, mereka tidak berfokus ke arah sana lagi. Dia akan fokus ke arah manajemen terhadap bagaimana penyusunan asuhan keperawatan, bagaimana menentukan data mayor, minor, menentukan intervensi apa yang tepat untuk mengatasi masalah, apa outcome yang diharapkan. Nah, kalau nurse itu fokus belajarnya di sana. Maka pembelajarannya akan banyak di pembahasan klinis kalau di nurse. Mungkin seperti itu, Adit. Oke, clear banget nih jawaban Agung tuh emang jelas banget ya apa beda-bedanya gitu ya Agung ya. Tapi waktu lo memilih untuk melanjutkan dari D3 ke S1 kan kalau misalkan dari D3 aja nih sebenarnya kalau kita pengen kerja jadi pelayanan itu udah bisa banget ya nggak sih? Emang udah bisa aja nih gitu. Tapi waktu itu lo memilih untuk karena lo langsung ya nggak sempat kerja dulu tapi langsung lanjutin S1 waktu itu kan? Langsung. Apa sih waktu itu yang bikin lo kayak aduh gue harus lanjut langsung nih nggak pakai jeda dulu gitu? Kenapa mikirnya kayak gitu? Oke. Nah, harus kita pelajari saat melanjutkan studi adalah kita pengen arahnya kemana, pengen apa yang akan kita tuju. Yang proses salah pikir banyak-banyakan anak muda sekarang adalah semakin tinggi pendidikan semakin mudah cari kerja. Itu adalah persepsi yang salah. Tidak ada hubungan antara tingkatan pendidikan dan kemudahan mencari kerja itu tidak ada sama sekali. Maka kalau Anda memilih D3, maka banyak sekali lapangan kerja. Nurse pun begitu, banyak sekali lapangan kerja. Nah, namun yang kita ingin adalah apakah passion kita ke depan terhadap yang pengen kita tuju. Setelah lulus dari D3, saya menghadapi kebimbangan. Sebenarnya tidak temu bagaimana sih ilmu keperawatan ini saya gali. Karena saya konsultasi dengan pembimbing saya, Bu, saya pengen cari tahu lagi sejauh mana. Maka saya tidak pengen kerja, maka saya ingin belajar lagi, mendalami keperawatan itu sejauh mana bisa kontribusi terhadap pelayanan kesehatan gitu ya. Maka saya direkomendasikan, oke, silakan lanjutkan S1 kalau kamu pengen tahu, penasaran bagaimana keperawatan itu. Namun yang harus dipikir pertama adalah saat kamu melanjutkan tidak memudahkanmu mencari kerja, karena setiap lapangan kerja itu ada yang membutuhkan tenaga vokasi, ada yang membutuhkan tenaga profesi.
profesi, tidak akan memudahkanmu mencari kerja. Kalau kita pengen cari pola pikir pertamanya, maka kalau saya kemarin untuk melanjutkan studi karena minat interest terhadap ilmu keperawatan itu makin besar, makin lama makin besar, sehingga ya minatnya itu makin tinggi. Kalau dihitung-hitung, kalau dari tahun 2013 ya, sekarang sudah 2021, itu kurang lebih hampir 8 tahun gitu ya, 8 tahun menyelami ilmu perawatan dengan hiruk pikuknya, bertemu banyak-banyak orang-orang hebat dan berkembang di luar sana, menjadi semangat sendiri gitu, energi positif untuk terus belajar keperawatan. Oke, jadi lo tuh emang kayak ini ya, kayak emang udah ketemu banget nih sama passionnya di keperawatan, terus akhirnya pengen tahu lagi gitu kan. Emang kelihatan banget ya sahabat Rapscape ya. Tapi nih gue penasaran deh, sekarang kan lo lagi S2 ya, dan tadi lo juga sempat cerita tadi tuh fokusnya itu di komunitas, benar gak sih? Berarti waktu lo profesi, peminatan lo juga komunitas dong? Iya, komunitas. Oke, emang ngelanjutin gitu ya? Apa sih? Tapi sebelum ke komunitas sebenarnya Ade, banyak bukan pilihan yang pertama dan terakhir komunitas. Waduh. Karena karena kalau masih S1 itu kan nurse generalis ya, masih mencari arah jati diri. Mau kemana sih peminatan yang pengen kita masuki gitu ya. Karena saya tamat dari D3, ambil KTI-nya adalah jiwa. Oke, jiwa. Penelitian saya nggak tanggung-tanggung di Rumah Sakit Jiwa Pusat Profesor Dr. Troya Magelang, Jawa Tengah. Waktu itu ya? 1. Ya. Oke. Tamat S1 skripsi, saya memutuskan karena pengen niatannya tuh pengen KMB atau Gadar. Maka di skripsi saya ambil KMB. Dengan fokus diabetes mellitus dengan penelitian intervensi gitu ya, pre-post test gitu ya. Karena pengen niatan, karena selanjutnya itu pengen ambil kalau enggak KMB ke Gadar gitu. Nah, setelah dari 2 peminatan yang saya dapatkan tadi, ternyata terjadi ketidakpuasan terhadap ilmu yang didapatkan, karena saya pikir saya bisa menjalaninya dengan baik, namun kepuasan diri itu tidak didapatkan seperti itu. Nah, alhasil di akhir nurse saya memutuskan untuk mengambil komunitas gitu ya. Di kata jati diri gitu ya. Jati kok ilmunya enak banget gitu ya, enak dipelajari, diterapin mana kita mengencourage masyarakat, komunikasi sama kader, koordinasi dengan lintas sektor, lintas program di Puskesmas. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dan kepuasan sendiri. Nah, jadi saya memutuskan kayaknya sepertinya di bidang komunitas ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi passion saya gitu ya. Jadi tertarik di komunitas sejak di nurse. Selanjutnya saya putuskan berdasarkan rekomendasi dari pembimbing yang juga spesialis komunitas. Waktu kuliah saya lanjutkan studi untuk mengambil concernnya di komunitas juga. Oke, jadi berarti lo tuh udah berlika-liku dulu ya sebelum sampai ke komunitas sekali. Ya. Benar. Emang butuh yang terbaik itu butuh petualang sedikit. Oke, iya sih benar ya. Jadi ya kalau kamu ingin mencari satu yang terbaik itu emang harus banyak jalan ya, benar gak sih Gong? Benar banget. Tapi setelah dijalanin dengan yang sekian panjang proses lo sampai sekarang lo lagi S2, sampai apa sih maksudnya tujuan akhir lo di keperawatan itu lo mau sampai mana sih? Oke. Kalau mau bicara tujuan akhir keperawatan sih banyak sih ya. Tapi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Kalau untuk saat ini saya targetkan adalah untuk studi saya sampai jenjang S2 terlebih dahulu. Karena passion Agung sebenarnya adalah menulis gitu ya. Menulis banyak di artikel, menulis buku gitu ya. Ada beberapa buku yang saya tulis, ada artikel yang saya tulis di media-media nasional maupun lokal, dan fokus ke arah area penelitian terkait dengan keperawatan. Nah, kalau bicara tentang tujuan gimana akhirnya ya adalah bagaimana mengembangkan
profesi keperawatan ini sesuai dengan puan yang saya miliki gitu. Tentunya di bidang akademik gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi Agung ini tuh kalau gue lihat ya, emang lo tuh emang passionate banget orangnya ya nggak sih? Kayak emang kayak ketika lo menyukai satu hal, lo tuh emang stick banget sama hal itu, emang ngerjain banget, emang pokoknya tuh kalau pengen cari tahu tuh sampai akar-akarnya banget gitu. Kalau Benar banget. Kalau benar kepo terlalu tinggi lah. Iya, keponya tuh bukan kepo aja tapi kepo banget gitu kan. Banget. Banget. Itu bukan tentang keperawatan aja deh. Segala hal sebenarnya. Segala hal. Dalam segala hal ya. Segala hal. Dalam segala hal. Iya. Mantep sih. Ini ciri-ciri karena nggak banyak orang yang bisa visioner kan. Nah, lo termasuk orang yang visioner nih kalau gue lihat nih. Nah, tuh, lihat tuh. Yeah. Ini tuh gue yakin nih setelah ini di kolom komentarnya bakal nanya, Kak Instagramnya dong. Oke deh. Tapi ini sahabat Upscape ya, Agung ini juga barusan aja menang, ya nggak sih? Kita congratulations dulu nih buat Agung. Selamat dulu buat Agung yang memenangkan lomba esai ya, Agung ya. Iya, benar sekali ya, deh. Dan juaranya juara 1 dong. Juara 1. Juara 1. Ceritain dong gimana tuh bisa sampai juara 1, lombanya apa sih gitu. Oke. Nah, sebenarnya acara ini diadakan di akhir 2020 ya, Desember 2020. Dapat pesan dari salah satu kolega, ini nih ada satu perlombaan Olimpiade Nasional yang diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi gitu ya di Jawa Barat dalam skup nasional, yaitu kemarin itu Desember bertepatan dengan Hari HIV/AIDS Internasional sedunia gitu ya. Nah, di sana banyak sekali perlombaan, ada lomba esai, ada lomba video edukasi dan beberapa lomba saya lupa gitu. Nah, saya coba karena punya minat di bidang menulis gitu ya. Menulis ini sebenarnya baru sekitar tahun 2018 lah mulai sangat digeluti gitu ya. Menulis itu sangat digeluti sekali. Nah, mulai coba untuk mencoba lagi mendaftarkan lomba. Tapi sebenarnya Kak Ade ini sebenarnya bukan lomba pertama gitu ya. Banyak lomba-lomba sebelumnya yang diikuti, namun belum mendapat tempat gitu ya. Karena belum mendapat tempat karena ya kita tahu lah kalau awalnya itu sebagai amatir tentu saja tulisan itu masih acak-adul gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu gitu, tentu saja setiap pembelajaran dari setiap lomba yang saya ikuti adalah saya ingin lihat bagaimana sih si pemenang itu membuat karyanya. Saya baca setiap kegiatannya. Nah, alhasil di tahun 2021 pengumuman saya kumpulkan esainya, dan saya juga karena itu HIV/AIDS saya kaitkan dengan bidang keilmuan saya, yaitu keperawatan komunitas. Maka saya tunjukkan, kita buat sebuah tema bagaimana HIV/AIDS ini dapat kita tangani dengan pendekatan komunitas dengan keilmuan yang saya miliki. Alhamdulillah setelah kemarin di awal bulan Januari pengumumannya keluar dan dikasih tahu tampaknya dapat juara pertama dari saya mewakili Universitas Pajajaran, juara 2 dan ketiganya itu dari Universitas Jember kalau nggak salah sih. Oke, berarti lo juara satunya ya Gung ya? Iya, juara 1. Tapi sebelum-sebelumnya udah pernah nyobain juga ikutan lomba-lomba gitu ya? Tapi belum dapet tempat nih? Belum dapet tempat. Tapi sekarang akhirnya mencuat langsung gitu. Iya. Tapi lo mewakili ini ya, kampus S2 lo yang sekarang ya? Iya, mewakili kampus S2. Oke. Iya, diwakili itu ya, nggak mungkin S1 kan udah tamat gitu ya? Iya, benar. Kalau kampus S2 tuh gue juga bangga dong, kita satu alma mater. Iya, benar sekali deh. Iya. Tapi nih Gung, kan banyak juga nih yang ragu gue rasa gitu ya. Dengan sistem di keperawatan gitu. Kan ada yang bilang nih, enaknya tuh kayak D3 aja sih lebih seru, lebih cepat dapat kerja gitu. Nah terus ada yang bilang, apa tuh S1 belajarnya bayangin mulu, lama gitu. Nah jadi menurut lo sendiri, kalau lo nih, prefernya itu seperti apa sih? Buat teman-teman mungkin yang bingung mau pilih D3 atau S1. Oke, nah sebenarnya tadi ya, kalau kita bicara tentang bagaimana sih urgensinya kita ambil D3, urgensinya kita ambil S1, sebenarnya sama saja, tergantung passion dan niat kita.
Namun pertama yang harus kita sadari adalah jumlah semester gitu ya. Kalau vokasi semesternya lebih sedikit, 6 semester. Kalau profesi ini lebih panjang, 8 semester minimal, ditambah lagi 2 semester nurse. Nah, kebutuhan akan tenaga kerja di luar negeri sama saja sebenarnya. Mau diploma nurse sama saja. Namun yang harus kita pahami, tanyakanlah kepada orang yang benar-benar paham tentang keperawatan. Karena tenaga vokasi itu kegiatannya adalah vokasional, mereka adalah tenaga terampil. Maka kalau kalian butuh kerja nanti di rumah sakit, maka banyak akan kerja secara langsung ke pasien. Karena itu adalah pekerjaan terampil, maka kalian akan dituntut menjadi seorang perawat yang terampil dengan melakukan kegiatan asuhan keperawatan, tindakan-tindakan apa saja. Nah, namun kalau ditinjaukan tenaga profesi, tenaga nurse, maka kalian kerjanya, kalau kita bicara tentang manajemen gitu ya, kita akan banyak di area manajemennya, area asuhan keperawatan, penyusunan asuhan keperawatan. Karena menentukan asuhan keperawatan, kalau kita bicara tentang aturannya adalah nurse. Bagaimana dia menegakkan diagnosa, bagaimana dia memilih intervensi, itu di nurse kebijakannya. Nah, lalu ini harus menjadi sebuah pertimbangan, karena kalau misalnya kita S1 itu akan butuh waktu yang sangat panjang, 8 semester. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan diri, terutama kalau kita bicara tentang institusi pendidikan, bukan kita bicara tentang mana yang terbaik, namun ada juga faktor seperti keuangan menjadi pertimbangan. Kalau Anda adalah orang yang mampu dengan biaya yang cukup, maka pilihlah nurse. Karena apa? Sekolah kesehatan, khususnya juga keperawatan itu ya, adalah sekolah yang bukan murahan, enggak juga tapi harus ada menyiapkan. Jadi faktor keuangan pun harus menjadi pertimbangan. Kalau misalnya Anda cukup, silakan. Kalau kurang ya D3 juga nggak apa-apa. Nanti setelah kerja kalau misalnya dapat uang gaji, silakan tingkatkan kompetensi menjadi nurse. Ini seperti itu tadi. Oke, jelas banget ya teman-teman ya, sahabat Askep. Jadi kalau misalkan kamu pengennya D3 atau I1, nah silahkan didengarkan penjabaran Agung tadi, itu jelas banget sih menurut gue pribadi ya. Jadi itu kita bisa lebih terarah gitu loh, mau milih D3 atau S1 gitu. Yeah. Nah, tapi gue kan dari tadi yang gue dengarkan adalah hal-hal positif aja nih ya. Selama di dunia keperawatan pasti ada nggak enaknya. Nah, boleh dong diceritain nggak enaknya itu. Ada nggak sih hal-hal nggak enak yang pernah lo rasain terus bikin lo kayak, aduh kayaknya gue menyerah nih dari dunia keperawatan ini gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Oke, mungkin di awal-awal deh. Kalau di awal-awal ya mungkin ya. Penilaian kita masyarakat adalah perawat itu adalah kerjanya wanita gitu. Wanita. Benar. Dengan baju, kalau kita pakai dinas itu pakaian putih, celana putih. Kalau di kami D3 itu pakai sepatu putih. Kalau lihat penilaian anak zaman sekarang sangat kurang lah gitu ya. Sangat kurang bagaimana, kayaknya kurang menjanjikan masa depan Anda sebagai tenaga profesional. Nah, ini yang menjadi di awal-awal dulu saya sempat dicibir gitu ya. Sempat dicibir. Kok laki-laki jadi seorang perawat sih, kok nggak bidan aja sih sebenarnya. Nah, itu cibiran-cibiran itu masih melekat karena profesi kita ini sering dikaitkan dengan identitas gender. Nah, itu kadang ada di masyarakat kita. Seperti misalnya kerja seperti polisi, TNI, sering dikaitkan dengan identitas gender adalah pekerjaannya laki-laki. Perawat sering dikaitkan dengan identitas gendernya adalah perempuan. Nah, jadi cibiran-cibiran ini menjadi sebuah tekanan juga sih bagi diri. Kayaknya aku harus keluar nih dari sini nih. Maksudnya keluar dari ambil jalur lain gitu kan. Itu adalah hal-hal yang ditemuin gitu ya di keperawatan. Nah, kalau bicara yang lainnya yang agak sulit di keperawatan itu adalah kita butuh waktu banyak gitu ya. Apalagi saat kuliah satu nurse akan banyak banget tugas gitu ya. Kalau kita bicara teman-teman di profesi yang benar-benar profesi ya, bukan profesi jalur COVID, tentu saja sangat melelahkan banget gitu ya. Melelahkan banget gitu ya. Dari pagi, kadang kalau kita sudah capek tuh pagi pulang shift itu belum pulang, ngerjain dinas, bahas kasus, nyiapin presentasi segala macam, sampai 1 tahun berlalu profesi itu badan sampai kurus, kulit kucel gitu ya, segala macam karena kesibukan waktu padat sekali di nurse itu. Nah, namun
kalau di diri saya sendiri, nerd ini adalah bagian yang paling saya sukai karena saya bisa manajemen waktu dengan baik. Saya suka manajemen waktu dengan baik karena di waktu nerd ini saya banyak melakukan kegiatan di luar, malah banyak sekali lakukan kegiatan di luar, seperti saat itu saat lagi stase anak. Saya diajak oleh IPANI gitu ya, Ikatan Perawat Anak Indonesia, untuk menyelenggarakan suatu seminar ilmiah nasional di Sumatera Barat. Saya ditunjuk sebagai seorang moderator, seorang MC untuk memandu acara, untuk menyempatkan waktu bagaimana dinas, bagaimana menyiapkan acara seminar nasional. Itu sangat tantangan sekali bagi saya, bagaimana mengatur supaya kuliah saya, kegiatan saya, dan kegiatan di luar tidak terganggu. Itu baru kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada kali kegiatan karena saya juga punya minat bidang musik, beberapa panggung kami bulan ke bulan itu sering panggung. Kadang membagi waktu bagi dari mana dinas, latihan dan manggung itu sangat sekali kacau, tapi melatih diri bagaimana kita tertantang untuk menata waktu dengan baik, sehingga karena fokus saya sebenarnya adalah lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, maka kuliah saya nggak boleh ditinggalkan dan hobi saya pun nggak boleh diturunin kadarnya, ibarat kata itu ya. Terus berjalan sampai waktu hingga akhir nurse dapat juga selesai dengan baik. Selama nurse juga saya banyak ikut kegiatan-kegiatan penulisan, artikel-artikel di media nasional dan lokal, itu banyak sekali saya tulis, malah selama profesi, bukan di S1. Selama profesi itu saya kalau dipikir sangat aktif sekali, produktif sekali selama profesi dibanding waktu yang padat dan kegiatan yang saya bagi-bagi. Seperti itu, Kak. Oke, jadi ada enak gak enaknya, tapi hebat loh bisa bagi waktu untuk shift ya, profesi shift pastinya, ngerjain tugas, terus manggung juga, wah hebat itu. Gue waktu profesi lebih milih untuk pulang, gue tidur dulu, baru gue kerjain tugas gue ke tengah malam. Kayak gitu karena ya ampun waktu tidur berkurang kayak gitu. Bener banget. Tapi hebat sih, masih bisa membagi waktu gitu ya Gung ya. Jadi itu sih pelajarannya buat sahabat Upscape nih, mungkin yang sekarang lagi profesi ya, atau mungkin profesinya sekarang lagi COVID ya, belum sempat turun ke lapangan. Nah tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan yang turun di lapangan, nah itu bakal berasa banget sensasinya, dordik dari pagi ke siang sambung, waduh. Asik juga tuh, ntar pulangnya encok. Oke deh, gue nggak berasa nih kalau cerita gini, emang lama banget sih jadinya. Maksudnya tuh kayak kita nggak berasa waktu gitu ya. Tapi sebelum kita tutup nih, ada stop untuk kesempatan kali ini, boleh dong dikasih ini ya, petuah-petuahnya, petuah. Betul nih, buat sahabat Upscape mungkin sekarang yang masih dalam masa pendidikan gitu kan, masa pendidikan keperawatan, kasih ini dong, kasih kalimat motivasi, semangat, atau pesan-pesan deh buat teman-teman semua. Oke, pesan dan pesan ya. Satu aja sebenarnya. Kalau untuk sahabat Upscape sekalian, saat kita sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, maka tekunilah bidang itu sampai kapanpun tekuni. Karena kita nggak tahu rezeki mungkin dari profesi itu kita datang. Kita nggak tahu jodoh dari profesi itu kita datang. Dan ridho pun mungkin kita nggak tahu ridhonya dari profesi itu kita datang. Dan kenikmatan dunia akhirat mungkin kita nggak tahu itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka tekunilah dengan cara-cara yang baik. Nah, selama mengikuti kuliah, janganlah fokus di satu hal. Kembangkanlah diri. Karena saat menjadi mahasiswa adalah saat yang tepat untuk melakukan kesalahan. Maka lakukanlah kesalahan sebanyak-banyaknya dengan banyak melakukan kegiatan. Dan kembangkan, karena saat ini dunia sudah modern gitu ya. Kalau bicara tentang belajar, sekarang ini kita belajar, nggak lewat buku. Di Instagram pun banyak sekali konten-konten yang bermanfaat, apalagi dari Upscape kita bisa pelajari. Saya juga dari dulu saat kuliah, colek-colek juga layar-layar di Instagram Upscape untuk baca-baca soal gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatin. Dan kalau kita membuang-buang waktu saja sangat sayang sekali.
kembangkanlah diri saya berpesan kembangkanlah diri dari 3 hal yang menjadi sekarang fokus dunia saat ini. Pertama adalah kembangkan diri kalian di bidang akademik dan non-akademik. Ini adalah menjadi kunci untuk keberhasilan akademis kalian. Yang kedua, kita menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Maka belajarlah tentang nursepreneur. Karena sekarang adalah kita dituntut mandiri. Kalau kita nggak belajar wirausaha dari sekarang, kapan lagi? Itu harus kalian pelajari saat di bangku kuliah. Nah, yang ketiga, yang sangat penting adalah kita sedang memasuki era 4.0. Maka kembangkanlah waktu di pelajari tentang teknologi, nurse tech, keperawatan dan teknologi, kembangkanlah di sana. Karena saat kondisi pandemi saat ini juga sangat terasa sekali. Pemanfaatan teknologi sangat dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk keperawatan. Maka kalau kita hanya menggunakan WA, hanya menggunakan Instagram saja, sangat sayang sekali. Orang di luar sana banyak memanfaatkan fitur-fitur teknologi digital untuk mengembangkan kemampuannya dengan baik. Berwirausaha, melakukan pendidikan, komunikasi, pendekatan fashion, silahkan kembangkan. Karena saat ini adalah eranya kita kolaborasi. Silakan kolaborasi dengan siapa saja. Dunia keperawatan adalah dasar kalian, namun arah maunya mau kemana, silakan kembangkan sesuai dengan passion minat kalian. Ada satu hal yang harus kita pelajari adalah, kalau kita tidak mampu untuk membuat inovasi, kita tiru. Ini rumusnya adalah ATP, amati, tiru, plek, copy, paste. Nah, namun akan seiring bisa jalan, kalian akan muncul inovasi. Makanya dari ATP akan diubah jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Walaupun sedikit perubahan yang akan kalian lakukan, akan kalian menciptakan sebuah inovasi atas dasar diri kalian sendiri. Untuk pengembangan diri, profesi, dan juga untuk kemaslahatan kita semua. Seperti itu. Oke, jadi lengkap banget nih dari segala sisi nih sahabat Upscape ya, udah dikasih nih nasihat-nasihatnya sama Agung. Tapi gue jujur setuju sih sama yang dibilang sama Agung, karena memang saat ini kita nggak bisa tutup mata, tutup telinga sama keadaan gitu ya Agung ya, karena memang situasinya udah beda nih sahabat Upscape. Jadi kitanya harus beradaptasi sebenarnya kayak gitu. Oke deh, seru banget nih ngobrol bareng Agung di kesempatan kali ini. Thank you banget Gung sudah mau nih berbagi sama kita di kesempatan kali ini. Sukses terus, kita tunggu nih. Mungkin nanti Agung bisa ngeluarin buku. Waduh, dari tulisan-tulisannya yang udah menang kemarin 1, besok-besok menang lagi deh ya. Kita doain ya sahabat Upscape ya. Oke deh. Oke deh sahabat Upscape, kita sampai di sini dulu. Aduh, aku tuh jadi belibet gitu sahabat Upscape. Jadi sahabat Upscape, kita sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and share juga, dan subscribe channel ini karena banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin. So, see you guys, bye.